Selamat sore. Kali ini tema kita adalah beli dari teman saja. Tema ini cukup happening, dimulai sejak hadirnya bencana COVID pandemik, di mana banyak sekali dari kita harus bekerja dari rumah. Ketika kita bekerja dari rumah, kita juga menyajikan banyak makanan untuk keluarga kita. Sehingga muncullah para barista, muncullah banyak chef yang sebenarnya mereka selalu melakukan untuk keluarganya. Dan sekarang mereka membuatnya menjadi lebih banyak untuk apa? Agar lingkungannya juga merasakan masakan enak mereka. Nah, sehingga di dalam WA group sekarang atau sosial media banyak sekali produk-produk makanan dari teman. Nggak usah repot buat mereka yang tidak bisa masak, mereka tinggal beli dari teman. Enak kan? Nah, ketika beli dari teman itu enaknya adalah kita udah percaya siapa dia dan kita tahu siapa dia. Nah, itu adalah hal menarik di situasi sekarang ini. Nah, yang kedua, bagaimana membuat produk-produk teman kita ini tetap bertahan setelah atau bahkan di perilaku yang baru. Itu menjadi PR bersama buat para pelaku-pelaku bisnis yang rumahan yang kita beli sama teman. Nah, itu adalah yang pertama, pastikan standarisasinya. Bahwa rasanya yang sudah enak, apakah di masakan yang kedua, di masakan yang ketiga sama rasanya dengan masakan yang pertama. Itu PR-nya, yaitu standarisasi. Terus PR yang keduanya, packaging. Kalau yang sudah mulai paham dan mempelajari packaging yang baik, packagingnya bisa dibuat bahkan sampai kepada frozen food, di mana bisa disimpan di dalam frozen sampai dengan 1 bulan. Bahkan cara dan perlakuan melakukan masakan tersebut, misalnya mulai dari makanan diterima oleh kita, masukkan ke frozen, setelah itu masuk ke microwave atau dimasak atau dikukus, itu ada penjelasannya. Kapan expired date-nya, itu mengenai packaging daripada produk. Yang ketiga, pemasarannya. Kan tentunya kalau beli sama teman saja, para chef dan barista ini pengen banget dong makanannya akan terus berkembang, dibeli oleh siapapun, bahkan bukan hanya teman aja, temennya teman yang akan membeli, ya. Jadi itu adalah pemasarannya. Yang keempat, tentunya bagaimana kita mulai mempertontonkan produk-produk kita nampak menjadi tertarik atau lapar mata. Jadi orang kalau ngeliat, aduh saya kok jadi pengen, dari si temennya temen. Contoh melihat teh. Kalau kita melihat teh ini dengan difoto di angle yang baik, maka teh ini menjadi sangat seksi. Nah, bagaimana PR bagi para pengusaha baru dari rumahan ini membuat paket produknya dilihat secara virtual. Ya, menarik memang. Nah, itu adalah menurut saya tantangannya. Yang kelima adalah investasi. Ketika makin besar, standarisasi sudah ada, bagaimana cara perlakuan produk ada, packagingnya ada, pemasarannya ada, kemudian permodalan. Permodalan bisa dimulai dari diri sendiri, kemudian bila perlu investasi baru, investor baru, itu bisa didapat dari sekitar kita dulu yang dekat, yaitu orang tua, kakak, adik, dan baru ketika mulai besar lagi, kita akan mulai dengan kenal dengan bank. Nah, jika kita kenal dengan bank, pastikan kita benar-benar serius ingin meneruskan bisnis rumahan kita, ingin meneruskan produk makanan kita, sehingga rasanya dicintai oleh teman, temannya teman, dan temannya teman lagi. Dan akhirnya Anda go nasional. Sebentar nanti kita akan tayangkan seluruh produk teman-teman saya, sebagian bukan seluruh, karena teman kita ada teman SD, teman SMP, SMA, mahasiswa S1, S2, teman kerja, dari mulai ujung Bandung, Jakarta, Cilacap, itu semua ada semua. Jadi nanti
kita akan kasih lihat kepada teman-teman produk-produk dan bahkan bisa pesan langsung. Teman-teman, beli sama teman ini dengan maksud adalah bahwa kita mendukung industri rumahan. Beli sama teman, pastikan karya-karya teman kita menjadi chef yang terkenal, menjadi barista yang terkenal, bersaing dengan mereka yang sudah ada dan eksis lebih dulu di era sebelum pandemi. Luar biasa, saya bangga produk Indonesia. I love you. Yuk kita makan mie nyemeknya.